Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Abdul Haris. Kita masih di mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Di video yang sebelumnya, kita sudah sama-sama untuk mengenal ataupun mempelajari tentang struktur dasar penggunaan SDK Flutter ya. Kita sudah mempelajari atau mencoba apa itu run app ya, apa itu kelas my app ya, sampai kita membuat kelas my app itu sendiri yang merupakan turunan dari stateless widget ya, yang dimana kita sudah mempraktekkan penggunaan material app berupa widget scaffold, widget app bar, kemudian ada widget text yang untuk menampilkan teks di dalam title-nya. Seperti yang kita tahu, yang kotak berwarna biru ini adalah title. Kemudian di dalamnya ada teks ya. Tapi di title itu sendiri dia akan menempel di bagian app bar-nya, karena app bar ini posisinya ada di atas, biasanya digunakan untuk judul dia ya. Kemudian yang sisi bagian tengah yang warna putih ini dinamakan dengan body. Kita sudah berikan satu widget menggunakan widget teks ya untuk pembelajaran kita di awal. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengembangkan kembali khususnya untuk widget text. Kita sama-sama mempelajari beberapa properti yang digunakan dalam widget text itu apa saja, baik merubah warna, huruf, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Dari project yang sebelumnya ini jangan dihapus ya, kita nggak perlu memodifikasi. Ini kita tutup terlebih dahulu. Atau yang lebih cepat menggunakan Ctrl KF ya untuk menutup folder atau project yang sedang aktif ya. Kemudian dari project yang sebelumnya ini ada copy aja. Kalau ini sudah di copy ya, silakan ganti namanya atau ganti nama foldernya. Misalnya kita beri nama Flutter Text. Kita buka VS Code-nya. Kita buka folder yang barusan kita buat ya. Tekan Ctrl K, Ctrl O. Cari folder yang sudah kita buat sebelumnya. Ini folder yang baru ya, hasil copyan tadi itu. Select folder. Harusnya dia sama seperti yang file sebelumnya, tidak ada perubahan dalam source code-nya ya. Kita buka yang main.dart di folder library atau folder lib. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, kalau sudah silakan dijalankan dulu supaya dia bisa terkoneksi dengan AVD kita. Oke, tampilannya kira-kira sama ya seperti project yang sebelumnya karena belum ada modifikasi. Sekarang kita fokus untuk widget text ini supaya bisa diutak-atik ya, supaya bisa diubah stylenya, kita ubah posisinya, dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita mulai mengubah atau mengedit, ada baiknya kita menyiapkan satu buah widget lagi ya, yang namanya widget container. Oke, silakan diklik kanan untuk widget teksnya, pilih refraktor, wrap with container. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Penambahannya ada di depan dia. Apa sih fungsi container itu? Jadi container ini dia layaknya seperti sebuah wadah ya, atau tempat, atau box ya, kardus misalnya yang paling gampang seperti itu, yang berfungsi untuk membungkus atau mengemas atau meletakkan widget-widget yang ada di dalamnya supaya lebih terorganisir ya. Kalau misalnya dalam kasus ini adalah teks, jadi teks ini nanti kita berikan wadah berupa kontainer. Pada waktu kita pindah-pindah, kita berikan warna background dan sebagainya, nanti kita melalui properti dari kontainer itu sendiri.
Ini masih ada garis bawah warna biru yang kayak gelombang, berarti masih perlu diperbaiki. Ada beberapa properti dari kontainer, ini banyak banget. Mulai dari alignment, warna ya, color, height tingginya. Nah, margin juga ada, padding juga ada. Jadi antara kontainer dengan teksnya nanti kita bisa berikan margin ya. Nah, sebagai contoh, yang pertama kita pakai property color. Oke, sebagai contoh warna hijau ya, light green. Nah, ini dia tampilannya kayak gini. Jadi kontainer ini ukurannya kalau yang default belum kita ubah, itu dia mengikuti dari ukuran widget yang ada di dalamnya. Seperti contoh kita menggunakan widget teks, teksnya ukurannya segini ya. Kemudian untuk karakternya jumlahnya juga segini, sekian karakter. Jadi untuk ukuran kontainernya yang kita tampilkan berarti ya pas dengan ukuran teksnya. Jadi nggak lebih ya, nggak lebih kecuali kalau kita berikan margin. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita menyiapkan kontainer atau wadah itu ukurannya fix, artinya kita sudah menentukan bahwa kontainer ukurannya segitu, nggak bisa diubah-ubah oleh user, tidak bisa diubah oleh widget yang ada di dalamnya. Kita bisa gunakan properti height, kita berikan 200 misalnya. Kemudian untuk width-nya kita berikan 100 atau 50 ya, 50. Oke, simpan untuk melihat hasilnya. Kebalik ya, height-nya yang 50, sorry. Oke, ini yang 200 width-nya. Kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, sekarang untuk teksnya bisa kita sesuaikan. Misalnya ingin teksnya ini tampil di tengah-tengah pas gitu ya. Kemudian besar kecilnya huruf atau teks yang ditampilkan ini kita ubah propertinya, kita gunakan properti, kita manfaatkan dari properti yang dimiliki oleh widget teks. Kita tambahkan di dalam tanda kurung widget teksnya ini. Sebagai contoh, text align kita pakai yang center. Kita lihat hasilnya. Nah, dia rata tengah. Misalnya kita berikan yang right, berarti dia nanti rata kanan. Kalau yang left berarti rata kiri. Kalau nggak diberikan, berarti dia defaultnya rata kiri seperti yang sebelumnya. Itu yang selanjutnya, misal kita punya teks nih ya ceritanya, teksnya lumayan panjang nih. Nah, ini contoh aja seperti ini ya, kita punya yang panjang kayak gini. Cukup nggak ya untuk kontainernya? Selama ini masih cukup karena ukurannya mungkin ngepas ya. Oke, kita edit misalnya kita punya ukuran atau size-nya font size. Oke, font size-nya kita set ke 24 misalnya. Oke, seperti ini. Font size-nya 24. Berarti kan agak besar ini ya. Nah, nggak cukup nih ceritanya. Nah, kalau nggak cukup gini, gimana caranya kok kepotong teksnya gitu ya? Memang sih teksnya kepotong, tapi biasanya untuk memudahkan komunikasi atau interaksi dengan user, harusnya sih diberikan keterangan. Nah, kalau untuk menghindari hal-hal seperti ini, kita sih bisa mengantisipasi dengan ukuran teks supaya nggak terlalu besar ya. Kita kurangi. Atau kita bisa memanfaatkan properti maxline dan overflow yang ada di widget teks ya. Kita bisa tambahkan di bawah sini misalnya. Overflow. Text overflow.
Kita pakai, ada banyak pilihan ini, yang clip, ellipsis, fade, visible. Ya misalnya kita pakai yang ellipsis ya. Untuk yang lain bisa dicoba di laptopnya sendiri-sendiri. Kita lihat hasilnya gimana. Nah, kalau pakai yang ellipsis, ini sewaktu ada teks yang terpotong, dia ditandai nih pakai tanda titik, jumlahnya 3 nih. Ada 3 titik di bagian baris yang terpotong. Loh, ini kok ada satu baris saja yang ditampilkan, padahal di bawahnya masih cukup. Nah, kalau yang secara default, penggunaan overflow ini satu baris kalau nggak cukup langsung dipotong dia. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita hanya menampilkan 2 baris ya? Kita berikan space di bawahnya, karena di bawah space-nya masih kosong ya. Kita bisa menggunakan perintah maxline. Kita fixkan seperti ini, bahwasanya untuk satu kontainer itu teksnya hanya ditampilkan sekian baris. Contoh 2, untuk properti maxline kita isikan hanya ada 2 baris yang ditampilkan pada waktu aplikasi itu dijalankan, berapapun jumlah karakter teksnya. Nah, dia hanya menampilkan 2 baris. Setelah 2 baris habis, otomatis dia motong karena masih ada teks yang lain yang belum bisa ditampilkan. Oke, contoh yang lain misalnya untuk style kita bisa menggunakan font style misalnya. Font stylenya kita bisa menggunakan yang style miring atau italic. Kita miringkan fontnya. Nah, dia seperti ini. Kita bisa memberikan warna, tinggal memberikan color di bagian tekstilnya, kemudian kita bisa memberikan bold, efek bold ya, cetak tebal, atau mungkin model hurufnya yang kita ganti. Oke, ini penjelasan singkat dari saya tentang widget teks. Saya harapkan teman-teman sekalian sudah memahami properti-properti yang umum dipakai atau properti-properti dasar dari penggunaan teks ini untuk kebutuhan penerapan di aplikasi-aplikasi yang lebih kompleks lagi, terutama pada waktu kita bikin tampilan ya, bikin UI UX atau bikin user interface. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.